mengepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalimat penyemangat yang baru saja saya sampaikan itu merupakan tema dari puncak peringatan Bulan Bung Karno yang berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada hari Sabtu 24 Juni 2023. Dan saya Putri Viola akan kembali mengajak Anda untuk bisa melihat bagaimana kemeriahan suasana, bagaimana lautan manusia, para kader, para simpatisan dari PDI Perjuangan ini memerahkan GBK. Mereka menyuarakan satu semangat, mereka menyuarakan satu kesulitan untuk bisa mendukung PDI Perjuangan di ajang pemilu 2024. Dan nanti kita juga akan dengarkan apa pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga merupakan Ketua dari tim pemenangan Pileg dan juga Pilpres Pemilu 2024 yang nanti akan kita lihat begitu berapi-api dan juga penuh semangat. Kita juga akan dengarkan bagaimana Ganjar Pranowo yang juga merupakan calon presiden dari PDI Perjuangan menyapa masyarakat, menyapa para kader PDI Perjuangan. Dan ada cerita menarik dari Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum dari PDI Perjuangan yang mengisahkan kepada kita bahwa pemikiran, kemudian juga sikap dari Bung Karno ini menjadi sosok yang bisa diteladani. Dan terakhir nanti kita akan dengarkan apa pesan dari Presiden Joko Widodo mengenai pemilu 2024 dan pesannya tentunya bagi para kader PDI Perjuangan. Jadi langsung saja saya akan antarkan Anda untuk bisa kembali menyaksikan puncak dari peringatan Bulan Bung Karno. Selamat menyaksikan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, para senior partai, kader partai dan hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, diterima di sisinya, dan kita pun dapat mewarisi api perjuangannya. Hening cipta, mulai. Selesai.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia Raya.
Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian ini jadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Gelaran rangkaian acara Bulan Bung Karno akan digemakan sebagai sebuah acara yang menggelorakan semangat dan persatuan, menunjukkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai besar yang memiliki kekuatan otot, partai, dan spirit pengabdian, dedication of life Bung Karno, serta konsistensi dalam setiap langkah dan pemikiran untuk membangun Indonesia. Acara Bulan Bung Karno akan menjadi sebuah acara konsolidasi nasional di bawah arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan sambutan yang pertama pada hari ini, kami ingin mengundang Ketua DPR RI dan juga Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan yang kami hormati, Ibu Puan Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang saya cintai, Presiden kelima Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Ketua Umum Partai yang hadir pada kesempatan ini. Ada Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Erlangga Hartarto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, namun beliau saat ini sedang menunaikan ibadah haji dan diwakili oleh Wakil Ketua Umum Pak Jasuli. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Muhammad Mardiono. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Tadi beliau hadir, namun karena malam ini ada hajatan, jadi beliau sudah kembali. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Osman Sabta Odang. Yang saya cintai
DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting seluruh Indonesia. Yang saya cintai, seluruh Satgas Cakra Buana dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Yang saya hormati, anggota fraksi DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Last but not least, yang terakhir, tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat akbar PDI Perjuangan di Gelora Bung Karno bisa terlaksana dengan penuh berkah. Hadirin yang terhormat, setiap bulan Juni kita rayakan sebagai bulan Bung Karno. Kenapa kita rayakan setiap bulan Juni sebagai bulan Bung Karno? Karena pada bulan Juni inilah kita mendapatkan setidak-tidaknya ada 3 peristiwa penting terkait sejarah Bapak bangsa kita, Bung Karno. Pada tanggal 6 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Bung Karno. Pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Bahkan peristiwa monumental dan bersejarah di tanggal 1 Juni 1945 itu kemudian telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Joko Widodo nomor 24 tahun 2016 menjadi peringatan hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1970, Bapak proklamator kita, Bung Karno, telah wafat kembali kepada Sang Ilahi. Sampai akhir hayatnya, Bung Karno telah memberikan segala yang ia miliki kepada bangsa dan negaranya. Seperti yang selalu beliau ungkapkan sebagai dedication of life, yang mengatakan kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Hadirin yang terhormat, hari ini Gelora Bung Karno menjadi saksi lautan manusia yang hadir. Lihat ke kanan semuanya, lihat ke kiri semuanya, dan lihat sekeliling kita. Hari ini kita merahkan Gelora Bung Karno. Kita merahkan Gelora Bung Karno pada hari ini. Inilah bukti bahwa keluarga besar PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua solid bergerak untuk PDI Perjuangan. Siap? Siap? Dengan pasang surut, terpaan gelombang, bahkan kadang dihantam badai, partai kita
PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri dapat tetap kokoh berdiri dengan tegak, solid bergerak, memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita tujuan bernegara kita. Kita mencita-citakan Indonesia adalah negara untuk semua anak bangsa, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu agama, tetapi Indonesia adalah untuk semua anak bangsa, tumpah darah Indonesia. Seluruh kader yang saya banggakan, kita berkumpul di sini bukan untuk sekedar berkumpul, bukan sekedar untuk meramaikan kegiatan. Kita di sini berkumpul untuk menang. Kita di sini untuk apa? 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 Kemenangan PDI Perjuangan telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya dicintai rakyatnya, tapi juga dihormati oleh dunia. Kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Mana tepuk tangannya untuk Pak Jokowi? Lagi yang keras. Lagi. Kita ingin suksesi kepemimpinan nasional berjalan dengan lancar. Estafet pembangunan yang dapat diteruskan oleh Presiden dan Wakil Presiden baru dari PDI Perjuangan. Tanggal 21 April 2023 yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri telah menetapkan calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Saya panggilkan Mas Ganjar Pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Silakan. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara.
bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok. Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil. Kanepo berjalan di sini dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Seluruh kader PDI Perjuangan yang saya banggakan dan saya cintai, mari jaga soliditas, tingkatkan militansi, jalankan disiplin partai, tegak lurus, bergerak dalam satu rampak barisan di bawah komando Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Siap! Siap! Solid! 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 Kita berjuang untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Presiden. Siap? Dharma Eva Hanto Hanti, Dharma Eva Hato Hanti, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! 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 Jadi tadi sudah sama-sama kita dengarkan sebuah kata sambutan yang juga memotivasi semua kader-kader yang ada di Gelora Bung Karno untuk sama-sama kita memadukan tekad kita untuk memenangkan pemilihan tahun 2024 nanti. Kami juga ingin mengundang kepada saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan di luar untuk juga sama-sama masuk karena sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum kita. Sekali lagi kita undang kepada semua saudara-saudara kita untuk sama-sama masuk. Hadirin, bulan Bung Karno diperingati dengan tujuan menggelorakan semangat dan persatuan serta spirit pengabdian atau dedication of life Bung Karno untuk mengenang sosok Bung Karno dan karakter kepemimpinan yang diharapkan bisa menjadi panutan bagi pemimpin negeri ini. Sekali lagi kami ingin menyapa juga kepada saudara-saudara kami, kader-kader yang saat ini menyaksikan secara streaming ataupun menyaksikannya melalui layar kaca. Mudah-mudahan bisa merasakan semangat seperti yang kami rasakan di Gelora Bung Karno. Untuk itu, mari sama-sama kita sambut Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan kita di tempat yang sangat bersejarah ini. Di tempat ini pada tanggal 24 Agustus tahun 62, Bung Karno dengan sukses telah membuka pesta olahraga Asian Games. Dari tempat ini pula bergelora kebangkitan bangsa-bangsa yang baru merdeka melalui sebuah penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GANEFO. Hadirin sekalian, hari ini seperti tadi yang telah dikatakan oleh Mbak Puan adalah puncak peringatan bulan Bung Karno. Bulan Juni ini bagi partai merupakan sebuah bulan yang sangat menentukan, bukan saja bagi kehidupan partai kita, tetapi juga merupakan sebuah kehidupan bagi jalannya bangsa dan negara kita. Supaya kalian selalu ingat kepada sejarah, yaitu ingatlah jas merah. Hari ini adalah kembali puncak peringatan bulan Bung Karno, sebagai yang juga telah diterangkan oleh Mbak Puan. Beliau itu benar-benar pejuang sejati yang berjuang tanpa pamrih. Bagi Bung Karno, dedication of life itu bukanlah hanya slogan, tetapi dijalankan dengan seluruh jiwa raganya. Dalam perjuangan yang begitu panjang, sampai Bung Karno diakui dunia sebagai seorang sosok pembebas dengan konsepsi ideologinya yang berangkat dari falsafah petani yang disebut namanya Pak Marhain. Seringkali orang mempelesetkan, katanya kalau Marhain itu adalah komunis. Padahal saya sebut Bapak Marhain. Dia itu sebenarnya seorang petani. Ketika Bung Karno sedang kuliah di Bandung, beliau bertemu dengan Pak Marhain. Beliau bertanya begini, Bapak seorang petani bahasa Sunda? Ya. Tanah ini punya siapa? Punya abdi. Bahasa Sunda saya tuh abdi. Kalau tanaman padi ini punya siapa? Punya abdi. Alat-alat cangkul dan lain sebagainya punya siapa? Punya abdi. Kalau sudah dipanen, dijual, uangnya untuk siapa? Untuk abdi. Setelah berpikir merenung, yang dinamakan kontemplasi panjang, maka Bung Karno merasa bahwa perjuangan ini harus seperti apa yang dimiliki oleh Pak Marhain. Dia merasa bahagia karena semuanya sudah punya, tetapi yang tidak dipunyai oleh Pak Marhain itu adalah apa? Yaitu hanya yang namanya hidup sederhana dan sekedarnya saja. Oleh sebab itu, Bung Karno di dalam pikirannya, pasti ada yang bertanya, kok ibu tahu? Lah saya kan putrinya.
Jadi saya sudah pernah loh, kalau ada yang tidak percaya, itu ada makamnya. Saya lupa di mana, tapi di daerah Bandung begitu. Jadi jangan dikatakan kalau saya bilang marhain itu lalu komunis. Jadi akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu yang lalu pun Pancasila itu sepertinya diredupkan, diplesetkan. Padahal itu adalah, makanya harus semua yang namanya anggota partai PDI Perjuangan itu belajar namanya lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena semua pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa itu bertemu di sebuah rapat yang namanya BPUPK. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu, tetapi ketika pemimpin rapat menanyakan, sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk, bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Akhirnya dengan ditepuk tangani oleh seluruh anggota yang hadir pada waktu itu. Dan untuk tepuk tangan berdiri itu saudara-saudara, kalau bahasa Inggrisnya adalah standing ovation, itu orang tidak bisa dipaksakan. Jadi bertepuk tangan nanti sambil berdiri itu sebuah tanda kehormatan yang luar biasa. Sama ketika beliau juga membacakan pidatonya, yaitu di PBB yang disebut to build the world anew, membangun dunia baru. Itu pun mendapatkan yang namanya tepuk tangan standing ovation. Nggak bisa kalau disuruh-suruh. Semuanya itu menandakan apa? Cara berpikir Bung Karno itu ternyata mendunia, saudara-saudara. Jadi di tangan Bung Karno politik itu bergerak ke bawah. Ke bawah. Ingat, ke bawah. Ke siapa? Ke siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Ke yang saya sebut sekarang akar rumput. Rakyat itu akar rumput. Kenapa? Karena ini ada rumputnya ditutupi, tapi nanti kalau dibuka dia cepat bertumbuh kembali. Jadi rakyat itu, akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan, saudara-saudara. Ingat itu. Nah, makanya ketika tanggal 17 Agustus 45 itu saya tanya bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak? Toh masih dijajah dengan Jepang. Dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya takut. Nah terus kok Bapak berani? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa setelah bunyi proklamasi ini saya dengungkan, maka yang namanya Indonesia akan menjadi sebuah negara merdeka, berdaulat dan bebas aktif, saudara-saudara.
Jangan lupa loh, jangan lupa loh. Nanti yang rugi kalian sendiri kalau ada yang mau merubah-rubah ini. Saudara-saudara sekalian, di tangan Bung Karno politik ini bergerak seperti tadi yang saya katakan, keberpihakan tuh selalu harus ada kepada akar rumput. Karena apa kata Bung Karno? Di dalam gubuknya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartean berasal, dan Tuhan bersemayam di gubuknya rakyat miskin. Nah, jadi kalau kalian luar biasa loh bisa datang ke sini. Coba kalau mereka mungkin mendengar, aduh kok saya ndak bisa ke sana ya, kok nggak bisa melihat Ibu Mega ya. Coba kasihan apa ndak ya. Watak politik seperti inilah yang dipahami oleh PDI Perjuangan, sehingga melalui Rakernas ketiga pada tanggal 6 Juni yang lalu, PDI Perjuangan mengangkat kembali perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Itu nanti yang akan jadi pegangan kita untuk supaya kita bisa menang kembali. Kalian siap apa tidak? Baru juga kepanasan. Suaranya kok sudah melempem ya. Ayo, Satgas. Suaranya tuh keras gitu loh. Siap. Menang. Masih kurang panjang. Nah itu nanti kemana-mana harus diomongkan dengan akar rumput sama rakyat. Rakyat tuh sebenarnya gampang disentuh loh. Artinya apa? Iya, datangi, sampurasun, assalamualaikum. Terus nanti apa kesulitannya? Anak-anak dirangkul, datangkan harapan pada mereka. Jadi gampang sebetulnya, tetapi kalau ndak mau turun, ya ndak akan pernah tahu. Betul apa tidak? Nah, ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir, yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan Pak siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya, namanya Pranowo Ganjar. Kok tumben ya? Nggak salah. Biasanya suka kebalik-balik. Nah, tapi saya akan juga memanggil. Nanti kalau ibu panggil, mulainya anak ranting, lalu berdiri, lalu bilangnya siap, menang, gitu. Mau apa enggak? Yang di luar juga kalau itu boleh juga ikut teriak. Nah, anak ranting partai, ranting partai, PAC partai, DPC partai, DPD partai, DPP partai,
Gas partai. Untunglah suaranya masih kencang. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Lemes. Lo nanya kok malah teriak-teriak. Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu. Nah, untuk itulah dengan demikian kita membagi berkah kepada mereka sebagai bentuk gotong royong bangsa. Komitmen partai dengan tagline ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena di dalamnya mengandung kebenaran ideologi, keberpihakan, dan visi seluruh anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku tercinta, perhatian terhadap fakir miskin dan anak terlantar adalah praksis ideologi Pancasila yang harus dijabarkan secara utuh para pendiri bangsa. Dengar, memasukkan ketentuan pasal 34 ayat 1 di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh kesadaran agar tidak ada lagi kemiskinan di dalam buminya Indonesia merdeka. Pertanyaan kita semua, apakah ini mungkin? Ayo jawab, apakah ini mungkin? Jawabnya kenapa? Ibu nih tahu ya, kalau orang bilangnya mungkin Bu begitu, itu berarti pasti. Tapi kalau mungkin Bu masih ragu-ragu. Pertanyaan saya, Mas, mungkinkah apa tidak? Nah, janji loh, kalian sendiri bilang mungkin. Saya tegaskan, sangat mungkin. Karena apa? Karena Indonesia ini dimerdekakan dan kondisinya sebenarnya Indonesia itu adalah sebuah tumpah darah yang kaya, raya. Cuman belum diapakan, belum dibagi bareng-bareng. Nah, karena itulah mari kita bergerak bersama dengan gampang, gotong royong, menyisir ke kampung, ke kolong jembatan, cari anak-anak yang tidak berpunya, yang menjadi yatim piatu, yang sekarang ibu pun meminta PDI Perjuangan bergerak di dalam soal stunting. Mengerti tidak toh stunting itu? Siapa yang belum mengerti? Angkat tangan. Ya betul, kurang gizi. Akibatnya apa? Nanti anaknya jadi kerdil, jadi cebol. Yang sayang lagi apa? Karena tidak bagus pertumbuhannya, maka pikirannya, otaknya pun tidak baik. Masa Pak Jokowi sudah dengan semangat mengatakan kepada saya, kepada rakyat,
Indonesia itu tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Nah, saya ketika bertemu beliau, saya bilang, Pak, kita aja lagi ada program stunting. Ini mesti bener nol, Pak. Nggak ada lagi anak bangsa ini yang stunting, Pak. Gimana caranya? Ini kan banyak ya. Di belakang saya ketua-ketua umum partai loh. Saya belum tahu ada yang udah mau ikut sama PDI Perjuangan. Ada yang masih mikir. Ada yang udah nanti aja dah. Nanti tanya sendiri aja. Jangan ketawa loh ya. Iya, makanya tanya aja sendiri. Jadi apa coba? Nah, bagaimana banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan dan bisa mengangkat kemiskinan itu. Pak Jokowi itu benar, kemiskinan ekstrim harus dihilangkan. Ya, saya juga nanya, Pak, gimana kalau rakyat kita tidak bergerak semua, pemimpinnya juga semua? Kemiskinan itu harus bisa ditingkatkan. Tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini. Ya boleh dong saya ngomong. Betul apa tidak? Nah, apa toh untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim? Itu bukan hanya sekedar ukuran pendapatan per hari, namun rasa bahagia, terlindungi, menyangkut keadilan, pekerjaan yang layak, akses terhadap pendidikan, sarana kesehatan, kebijakan sosial negara, dan semua itu kalau bisa terjadi, pasti apa yang dikatakan tadi oleh Bung Karno, di gubuk-gubuk orang miskin itulah yang sebenarnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kelihatan terus rasa bahagia. Karena itulah jejaring kerjasama itu sangat-sangat diperlukan. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf, dan hadirin sekalian, sungguh menjadi kado istimewa bagi bangsa Indonesia dalam menjelang peringatan bulan Bung Karno ini. UNESCO telah menetapkan 3 arsip pidato Presiden pertama, Dr. Insinyur Soekarno, sebagai Memory of the World, yaitu menjadi milik dunia bersama. Memory of the World, jadi boleh digunakan oleh siapapun di dunia ini, yaitu pidato di depan Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, lalu pidato to build the world anew di hadapan sidang umum PBB tahun 1960, dan pidato pada KTT non-blok pertama di Beograd tahun 1961. Apa toh pidato Bung Karno diakui dunia ini apa? Jadi artinya kita diberi pengakuan bahwa Indonesia semakin terpanggil pada misi global yang begitu penting, yakni menwujudkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan dan terus berjuang untuk perdamaian dunia secara abadi. Misi tersebut telah dijalankan oleh Presiden Jokowi, penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peringatan Konferensi Asia Afrika 60 di Bandung tahun 2015, dan keberhasilan penyelenggaraan G20 serta posisi Indonesia saat ini sebagai ketua ASEAN merupakan bukti otentik kepemimpinan Indonesia. Dalam upaya ini terbukti apa? Bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno itu sampai hari ini tetap relevan. Saya percaya
dengan spirit Dasar-Sila Bandung dan solidaritas bangsa-bangsa melalui gerakan non-blok mampu menghadirkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Dasar-Sila Bandung itu jangan lupa loh, itu ditandatangani 29 negara loh. Jadi bukan kita sendiri. Kepemimpinan Indonesia bagi dunia dapat dijalankan sekiranya kita secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan dalam negeri kita dengan semangat gotong royong. Dalam upaya ini, kesinambungan kepemimpinan nasional sangatlah penting. Atas dasar hal tersebut, maka pada tanggal 21 April 2023 saya tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya saya ceder. Bertepatan dengan hari lahir Ibu Kartini, saya telah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Kenapa toh kok saya ambil hari Kartini? Karena saya kadang-kadang tuh kesel. Keselnya apa? Lah, kalau lihat sejarah, makanya belajar sejarah. Peran perempuan itu, walah sebetulnya sebelum merdeka loh. Mereka itu supaya kalian mengerti siapa toh pahlawan-pahlawan perempuan kita sebelum kemerdekaan. Nyi Ageng Serang tahun 1752, Marta Kristina Tiahahu 1800, Cut Nyadin Aceh 1848, Cut Nyak Metia 1870, Maria Walanda Maramis 1872, Nyai Ahmad 8, Nyai Ahmad Dahlan 1872, Raden Ajeng Kartini 1879, dan Dewi Sartika 1884, Rasuna Said 1910, Fatmawati Soekarno masih sampai hari ini. Tahu nggak Fatmawati Soekarno itu siapa ya? Apa? Nggak dengar. Ibu Fatmawati itu siapa ya? Ayo. Nenek saya. Nenek saya. Bukan. Bu Fatma itu yang melahirkan saya ini. Makanya saya ini jadi perempuan yang tangguh gitu loh. Coba. Ya, betul apa enggak? Betul enggak? Mantap apa tidak? Iya, keren loh. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan, padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi saya katakan di belakang saya ini ada beberapa partai yang sudah pasti. Nah, itu ada 3 dari PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Ayo Pak Mardiono berdiri. Beliau nomor 1
satu, Bu. Saya sama-sama boleh nggak, Bu? Boleh, Pak. Nah, lalu tapi ada lagi. Ini abang saya ini, ndesek aja dari Partai Hanura, yaitu Pak Oso. Dia suka marah-marah kalau kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya? Ayo sinilah kalau mau ikut gitu. Yang ketiga itu orangnya tidak ada. Salam dari Pak Haritanu Wijaya. Saya kenalnya Pak Haritanu, nama panjangnya Pak Haritanu Wijaya dari Perindo. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Betul enggak? Merdeka! 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 Itu namanya tangguh, hatinya teguh, tindakannya teguh. Nah gini jempolan. Nah gitu loh, ai. Nah kita perlunya apa? Udah jangan teriak-teriak. Kalau keluar dari sini nggak teriak-teriak lagi loh. Bergerak, 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 bergerak. Satu barisan. Tadi Mbak Puan bilang rampak barisan, satu barisan. Gitu ketuk setiap pintu-pintu hati rakyat. Kula nuwun sampurasun. Pasti rakyat dengar gitu itu pasti jatuh hatinya. Sebab dengan tantangan ke depan tidaklah mudah, diperlukan. Nah ini juga kasih tahu, kalau mau milih pemimpin jangan hanya lihat tampangnya. Aduh, ibu suka pusing. Ada dulu ya, kalau kan waktu ibu mau jadi presiden lagi, terus ada ibu-ibu kan bilang gini, aduh ibu maaf, sebetulnya saya mau milih ibu lagi, tapi saya kok kepingin milih yang ganteng. Aduh pusing kepala saya. Ya tapi ya sudah, maunya sendiri. Jadi ibu ini biar udah cantik kayak gini, nggak diakui, salah besar. Lo ibu udah jelek apa cantik? Nah, jangan bohong. Padahal ibu udah nenek-nenek loh. Tahu nggak umur ibu berapa? Umur ibu berapa? 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 67. Ibu nih udah nenek. Hanya karena semangat jadi masih bisa teriak-teriak. Nah sudah, kalau kamu masih sayang ikuti saya. Nah kalau pemimpin tuh sebetulnya mesti dilihat lahir batin, jangan fisik saja, terpersona gitu. Diperlukan pemimpin yang berpengalaman baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, kepemimpinan yang visioner, yang arif, bijaksana, dan memiliki rekam jejak prestasi yang baik, serta mengakar, ini yang paling penting, mengakar kepada akar rumput. Saya ingatkan, 5 menit coblosnya, 5 tahun
ngerasain seneng atau susahnya. Hati-hati loh. Karena itulah gunakan hak pilihmu dengan sebaik-baiknya. Pak Ganjar Pranowo akan terus berjuang bersama Presiden Jokowi di dalam mendaya gunakan bonus demografi bagi percepatan kemajuan bangsa. Pak Jokowi bilang sama saya, "Ibu, ini keberuntungan Indonesia. Dari tahun ini 2023, 13 tahun kemudian, produk demografi. Demografi itu orang, rakyat. Itu dari umur 16 sampai 60 adalah usia produktif. Jadi bisa bekerja, belum pensiun. Nah, tapi kalau ruang kerjanya tidak disediakan, harus bagaimana kehidupannya? Makanya itu nanti kita genjot. Kalau apa? Kalau kita menang, kita genjot, kita genjot, kita genjot. Bisa apa tidak? Ya kalau kalian hanya, aduh ibu kok suruh genjot-genjot, saya kan cuman anak ranting. Anak ranting itu apa? Anak ranting itu adalah kalau namanya panah, maka dia adalah itu senjatanya yang duluan jerap masuk. Jadi jangan mikir kita kecil bu, anak ranting aja. Kalau tidak ada anak ranting, tidak ada ranting. Iya dong. Kalau tidak ada ranting, tidak ada PAC. Begitu juga PAC mendukung yang namanya apa? Yang namanya DPC. Lalu DPC, kalau ada DPC ya, yang nggak mau kerja, kasih tahu ibu ya. Siap, siap, siap. Iya, masa maunya duduk aja di kursi. Wow, saya DPC. Kalau DPD sama juga. Kalau DPP lebih sama juga. Ini di bawah ibu semuanya tuh. Kupingnya dengerin ibu, padahal hatinya udah degap, degup, degap, degup. Karena mikir gini, aku udah turun ke bawah apa belum ya? Aku udah turun ke bawah apa belum ya? Ibu sekarang udah punya loh tempat monitoring. Nah, untuk itu maka kita mesti bangun Indonesia sebagai bangsa pelopor, bangsa pejuang. Jalan kemakmuran kita wujudkan melalui sebuah revolusi mental serta penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kedepankan riset dan inovasi. Anak-anakku sekalian dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, hati saya sungguh terharu bahwa PDI Perjuangan yang saya pimpin kini hadir sebagai mempunyai karakter sebagai partai pelopor. Satgas partai yang mendampingi saya. Satgas ini sekarang bagus begini. Dulu ketika menjadi benteng saya pada masa sulit saya, kini tampil penuh disiplin dan membanggakan. Satgas partai inilah yang menjadi benteng hidup saya ketika masih zaman PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ketika itu masa Orde Baru, susah banget. Yang namanya digontok gini, digontok gitu. Tapi ibu biar digontok gini, digontok gitu, ibu tetap nah gitu loh. Jadilah kalian semua benteng Pancasila, benteng kebenekaan Indonesia, benteng negara kesatuan Republik Indonesia, dan benteng seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia, komunitas Juang Jawa Tengah, para pengisi acara,
dan secara khusus penari kecak perempuan. Ini tari kecak itu biasanya laki. Jadi ibu bilang pada Mas Guru, adik saya sendiri, dia itu seniman. Kamu bisa nggak ngajarin perempuan nari kecak? Cak 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 gitu loh, nanti lihat deh, keren. Yang sudah berminggu-minggu digembleng oleh adik saya dan Badan Kebudayaan Nasional atau BKN PDI Perjuangan. Nanti pada puncak acara, dan itu jadikan sebagai sebuah kebanggaan kebudayaan kita, sebagai sebab tanpa berdiri kokoh pada identitas kebudayaan bangsa, kita akan menjadi bangsa terasing di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Secara khusus, nah ini kali ini pasti kalian kan mikirnya gini, kenapa bendera kita itu banteng, lalu disebut banteng moncong putih. Jadi saya ingin mengenalkan ketika itu, ketika kami PDI tidak boleh mengikuti pemilu, saya heran juga loh. Waktu itu kita nggak boleh. Terus saya pikir gimana ya, saya udah punya partai. Akhirnya saya tanya kepada mereka yang berkepentingan, kalau mau ikut bagaimana ya? Ganti nama, Bu. Nah itulah supaya tahu, namanya adalah menjadi PDI Perjuangan. Perjuangannya tidak boleh disingkat, PDI-nya boleh. Tapi kalau paling bagus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu logonya itu disebut banteng bulat moncong putih. Jadi kalau kita gampang benar kasih tahu sama akar rumput. Apa coba? Udah cari aja gambar banteng. Itu loh mulut moncongnya lucu putih. Nanti pasti dicari. Itu adalah waktu itu apa? Sayembarakan. Lalu yang menang siapa? Namanya Saudara Triawan Munaf. Mana dia orangnya? Ada ndak di mana ya? Mana ya? Mana ya? Oh itu ada. Beliau cerita, Bu ternyata waktu ikut ibu itu Bu, susah ya. Kenapa? Waduh kemana-mana saya diikuti Intel. Saya bilang gak apa-apa, Intel juga baik kok. Nah ini akhirnya, marilah dari Gelora Bung Karno ini kita tampilkan watak kesejatian politik yang menyatu dengan rakyat. Setelah acara ini berakhir, pulanglah ke rumah masing-masing dengan penuh semangat. Sampaikan salam saya kepada semua keluargamu, sanak saudaramu, rakyat Indonesia yang tidak bisa kemari, yang tidak pernah lelah berjuang mencapai Indonesia maju, adil, sejahtera dan bermartabat. Terus bergerak, menangkan pemilu 2024. Majulah Indonesiaku, bangkitlah bangsaku. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satyam Eva Jayate, kebenaran adalah selalu mau dan mau tidak mau akan membuktikan diri bahwa dia adalah benar. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesaat lagi hadirin,
kita akan sama-sama mendengarkan sebuah karya dari grup legendaris nasional asal Jawa Barat. Mereka akan membawakan sebuah lagu yang dipersembahkan khusus untuk mengenang jasa Bung Karno. Hadirin, kita sambut Bimbo. Di ufuk timur sang fajar tersenyum, tepati janji menerangi bumi. Telah lahir ke bumi tanggal 6 Juni 1901. Soekarno, itulah namanya yang ditasbihkan kedua orang tua. Putra sang fajar, julukan dirinya kelak dikenal dengan nama Bung Karno. Proklamator Indonesia, Presiden Indonesia pertama. Bung Karno, kibarkan merah putih, gempita pekik rakyat merdeka. Bung Karno, proklamator Indonesia, Presiden Indonesia pertama. Bung Karno, roh kita semua. Bung Karno, Bapak Indonesia. Bung Karno, Bapak Indonesia. Terbentang jarak seperempat abad, prahara datang dengan tiba-tiba, hingga berpisah dengan keluarga, harus hidup dalam sepi. Bung Karno memilih menepi, raganya sakit, sedih tiada tara. Lewat usia 69 tahun, putra sang fajar menutup usia. Jasa pahlawan, kesuma bangsa, sejarah merdeka! Merdeka! Hadirin, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bimbo. Hatur nuhun Bimbo, persembahan yang begitu istimewa, sebuah karya yang tentu saja akan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Dan tentu saja juga oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan mendengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Ibu Hajah Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para menteri yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang saya hormati Sekjen beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, dan Satgas Cakra Buana, serta segenap keluarga besar PDI Perjuangan yang saya cintai. Yang saya hormati seluruh ketua umum partai politik yang hadir, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Merdeka! 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di acara puncak bulan Bung Karno ini, kita bukan sekedar berkumpul, kita juga bukan sekedar merayakan, tetapi lebih dari itu, kita ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno. Bung Karno bukan hanya pejuang kemerdekaan dan bukan hanya proklamator kemerdekaan, tetapi Bung Karno adalah perumus ideologi bangsa. Bung Karno adalah peletak fondasi kebangsaan, dan Bung Karno adalah peletak fondasi pemerintahan, dan Bung Karno adalah peletak fondasi demokrasi dan fondasi kemajuan Indonesia. Bung Karno juga pencerah dunia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta mengupayakan keadilan dunia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang mengembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno. Sangat jelas, Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita. Jadilah Indonesia bangsa yang besar, jadilah Indonesia mercusuar yang gemilang, yang sinarnya menginspirasi banyak bangsa, dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia. Indonesia harus menjadi bangsa besar yang kokoh, yang berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Kita harus segera meraih Indonesia maju, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang damai dan bersatu, dan Indonesia yang dihormati dunia. Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak boleh terpecah-pecah, jangan gontok-gontokan, jangan gebuk-gebukan, jangan fitnah-fitnahan, stop semuanya itu. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus bersatu padu, kita harus terus bergotong royong. Sebagaimana pesan Bung Karno, kita harus berjiwa cakrawati samudra, berani mengarungi gelombang, kokoh menghadapi hempasan ombak. Terakhir, ini untuk 2024. Di sini hadir
calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarno Putri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih. Mengenai adanya kegiatan hari ini, saya sebagai putra sulung Bung Karno mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif yang diambil oleh PDI Perjuangan untuk mengadakan penutupan bulan Bung Karno. Ya, harapan saya tentunya walaupun ada penutupan bulan Bung Karno, masalah Bung Karno harus terus diaktualisasi ke depan. Artinya jangan ada penutupan bulan Bung Karno, setelah itu udah nggak ngomong soal Soekarno lagi. Soal Soekarno harus terus digali, harus terus disebarluaskan, terutama untuk memberikan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang sampai sekarang masih mengadakan desoekarnoisasi. Ini harus kita lawan. Jadi makna dari penutupan bulan Bung Karno menurut saya itu. Ya, kalau harapan saya sebaiknya untuk mengadakan keseimbangan politik di NKRI ini, ya saya mengharapkan bahwa PDI Perjuangan tetap eksis, bisa menjadi pemenang di dalam pemilu yang akan datang. Selanjutnya kita akan mengikuti persembahan istimewa, kisah Ibu Fatmawati yang telah mendampingi Bung Karno dan dikenal salah satunya karena telah berjasa menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kita saksikan bersama.
kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa. Putihnya persona rama-rama, neka warna, kan ku persembahkan bagi pandu Indonesia. Suci-suci Melati, suntinganmu bertinggi, lambang luhur budi pekerti. Lambangan luhur budi pekerti. Oh Melati, oh Melati. Pada mulanya hanya belaka, kemudiannya menjadi nyata. Indonesia mengejawantah di dunia, adinugraha yang maha pencipta, nun dari Sabang sampai ke Merauke, membentang luas busanan permai. Indonesia, negeri yang sangat ku cinta, dengarlah bisikan patriot bangsa Indonesia. Jiwaku bersemayam di hayatku. Indonesia, semangatku, kan ku bela sepanjang hidupku. Indonesia, negeri yang sangat ku cinta, dengar membisikkan
semeton PDI Perjuangan. Mangken nyembah kering Ibu Pertiwi. Narnir nor narnir nor nir nor ner nor ner nor nir Nusantara Nusantara, kepulauan nan elok bagaikan surga di bumi. Zamrud Katulistiwa, anugerah yang maha pencipta. Dengan rakyatnya yang ramah, hidupnya selalu bergotong royong, riang gembira, penuh senyum tawa. Negara-negara mengincar kekayaan Nusantara. Berdatanganlah dagang-pedagang dari mulai Portugis, Belanda, beserta tentara-tentaranya. Dari waktu ke waktu, mereka semakin semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Pecahlah perang di Aceh, di Minang, di Jawa, di Bali, di Makassar, di Maluku, dan di banyak daerah lainnya. Di awal abad ke-20, Gunung Kelut meletus, menandai kelahiran seorang putra, putra Sang Fajar.
Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Di kemudian hari menjadi seorang patriot Indonesia sejati. Dengan karisma yang unik, Soekarno menjadi magnet bangsa Indonesia. Rakyat selalu haus mendengar kata-katanya. Rakyat selalu memahaminya. Rakyat selalu menurutinya, mengikutinya. Rakyat banyak yang mencintainya. Rakyat banyak yang membelanya. Soekarno belia pada usia 26 tahun telah mendirikan dan memimpin Partai Nasional Indonesia, disingkat PNI. Sepak terjangnya membuat kaum penjajah mulai memantaunya. Sebagai anggota perkumpulan Yong-Yava, Soekarno telah mendukung Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
gerakan untuk mencapai Indonesia merdeka berlangsung terus. Soekarno tak henti-hentinya keluar masuk penjara, diasingkan di tempat terpencil, di ND dan Bengkulu. Soekarno senantiasa menggelorakan semangat rakyat untuk merdeka. Tentara Jepang menduduki Indonesia. Belanda terusir. Jepang bersiasat seolah akan memerdekakan Indonesia, sehingga Ibu Fatmawati segera menjahit bendera Sang Merah Putih sebagai penanda berdirinya negara Republik Indonesia. Soekarno kini lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mencetuskan Pancasila. Pancasila kini telah menjadi dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Ternyata dalam tindakan Jepang malah membuat bangsa Indonesia semakin menderita, miskin papa. Bom atom hidrogen meletus di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Maka Jepang bertekuk lutut, kalah yang menyakitkan. Bung Karno tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu. Bersama Bung Hatta, segeralah dilaksanakan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta. Negara Republik Indonesia telah berdiri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Karno telah menjadi Bapak Bangsa, penyambung lidah rakyat Indonesia dengan ajarannya Pancasila dan Marxisme. Jayalah Republik Indonesia merdeka! Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Salam Pancasila. Ya, hari ini menunjukkan kesatu paduan PDI Perjuangan dengan rakyat. Tiga pilar partai, eksekutif, legislatif, dan struktural partai bertemu. Semua menggelorakan kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya dan ditampilkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, bagaimana seluruh kader PDI Perjuangan itu wajib memahami seluruh spirit dari sejarah perjuangan bangsa. Dengan demikian kita juga membangun tekad yang juang yang sama di dalam membangun negara. Ya, dari seluruh peserta memang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Banyak yang datang menggunakan kapal laut, tetapi karena PDI Perjuangan ini kan paket hemat, maka mengapa acara diadakan siang hari? Karena yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, bahkan kemudian dari Lampung, itu mereka berangkat kemarin, datang pagi tadi, dan kemudian langsung siang ini kembali ke tempat masing-masing, sehingga mereka hanya istirahat di bus, tetapi mereka sudah menunjukkan tekadnya yang luar biasa, mengingat sejak tahun 99 kita tidak mengadakan acara di Gelora Bung Karno dengan jumlah massa yang sangat besar. Penari kecaknya aja ada 3.000, satgasnya ada 5.000, dan semua sudah digembleng sebagai satu kekuatan perjuangan partai. Ya, ada hal yang surprise tadi, bagaimana pidato Mbak Puan tiba-tiba mengundang Mas Ganjar Pranowo ke depan. Mbak Puan memperkenalkan dan langsung memberikan kesempatan buat Pak Ganjar untuk menyampaikan pesan yang intinya juga kesinambungan kepemimpinan yang dikuatkan dengan dedication of life sebagaimana ditunjukkan oleh Bung Karno. Maka dengan tampilnya Mbak Puan dan Mas Ganjar secara bersama-sama, bahkan tadi bergandengan tangan, ini menunjukkan seluruh kader betul-betul siap untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Pemirsa, demikian tadi kita sudah melihat rangkaian sambutan dalam acara ini. Bukan cuma itu, kita lihat bagaimana kekompakan, kesolidan para kader dan juga para simpatisan PDI Perjuangan yang mempersembahkan berbagai macam aneka kreasi. Mulai dari tari-tarian, nyanyian yang betul-betul menghibur dan juga mengisahkan bahwa politik kebudayaan ini masih menjadi hal utama yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan akhir kata, usai sudah tugas saya untuk bisa menemani Anda dalam menyaksikan kembali peringatan ataupun puncak peringatan dari Bulan Bung Karno kali ini. Saya Putri Viola pamit, sampai jumpa.